Kali ini, kita akan mengupas sebuah kisah nyata yang tak kalah mengejutkan dari film kriminal papan atas. Kisah tentang seorang ibu rumah tangga dari California yang diam-diam mengendalikan sebuah jaringan pencurian retail berskala nasional. Bagaimana ia bisa melakukannya? Apa motif dari kejahatan yang ia lakukan? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Dialah Michelle Mack, wanita berusia 54 tahun yang kemudian dijuluki media sebagai Ratu Kosmetik Bayangan. Dari luar, hidup Michelle terlihat sempurna. Ia tinggal bersama suaminya di sebuah rumah mewah seluas 4.500 kaki persegi di Bonsall, California. Sebuah kawasan perbukitan yang tenang dikelilingi taman anggur yang rapi dan pagar besi elegan. Sebuah kehidupan idaman yang diinginkan kebanyakan orang. Tapi siapa sangka, di balik tembok rumah yang megah itu tersembunyi sebuah operasi kriminal besar yang merugikan dua raksasa industri kecantikan, yaitu Sephora dan Ulta Beauty, hingga lebih dari 8 juta dolar. Michelle bukan hanya sekedar pelaku. Ia adalah dalang otak di balik sindikat pencurian retail terorganisir yang dikenal dengan nama California Girls. Ia merekrut para wanita muda, melatih mereka, dan mengarahkan mereka untuk mencuri produk-produk kecantikan bernilai tinggi dari toko-toko di lebih dari 21 negara bagian, yang dimulai dari California hingga negara-negara di pantai timur. Produk-produk ini lalu dijual kembali dengan harga diskon melalui toko online miliknya di Amazon. Tak main-main, dalam tahun 2022 saja, toko online itu meraup penjualan sebesar 1,89 juta US dollar. Angka yang cukup besar untuk sebuah usaha rumahan. Kejahatan ini bukanlah hal yang biasa. Michelle menjalankan operasi ini dengan sangat sempurna. Ia memberikan daftar toko-toko target kepada para pencuri, membiayai akomodasi dan transportasi mereka, serta mengatur pengiriman hasil curian melalui kantor pos lokal. Semua produk itu pun dikirim ke alamat bisnis resminya yang ia beri nama Online Makeup Store. Nama itu terdengar biasa, tapi di baliknya tersembunyi jaringan pencurian yang beroperasi seperti mesin yang halus namun mematikan. Namun, sekuat apapun sebuah kejahatan disembunyikan, kebenaran selalu menemukan jalannya. Tepatnya pada Desember 2023, penyelidikan gabungan yang melibatkan Departemen Kehakiman California, Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, dan Layanan Pos Amerika Serikat atau USPS akhirnya membongkar operasi ini. Mereka menggerebek rumah Mack dan menemukan lebih dari 300.000 US dollar produk kecantikan, semuanya masih dalam kemasan, tersusun rapi, siap dikirim ke pelanggan yang tidak tahu menahu bahwa mereka membeli hasil curian. Akhirnya hukum pun berbicara. Michelle Mack dijatuhi hukuman 5 tahun dan 4 bulan di penjara negara bagian. Hidup yang selama ini kita dengar sangat bahagia dengan kejahatan yang selalu tertutup dengan rapi di mata semua orang, akhirnya menemui takdirnya. Tiada satupun orang yang mengira semua ini bisa terjadi dengan waktu yang begitu singkat. Dunia berbicara, tidaklah bisa kamu menyembunyikan apapun karena semua hal yang baik dan buruk akan terungkap sendirinya, cepat maupun lambat.
Bahkan ketika keluarga terdekat mengunci rapat-rapat kebohongan dengan cara ikut serta dalam hal ini, tetap saja kebenaran akan menguap ke permukaan. Suaminya, Kenneth Mark, juga ikut terseret karena perannya dalam operasi ini. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, pasangan ini pun diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar 3 juta US dollar kepada Ulta dan 13.000 US dollar kepada Sephora. David Johnston, Wakil Presiden Perlindungan Aset dan Operasi Retail di National Retail Federation, mengatakan restitusi merupakan hal yang umum bagi pengecer yang menjadi korban pencurian, tetapi jumlahnya baru-baru ini mencapai jutaan. Tingkat pencurian tidak sebesar dan seumum yang kita lihat selama sekitar 4 tahun terakhir, ujar Johnston. Ini akan menjadi hal yang kita harapkan terjadi saat kita mulai menyeret kelompok kejahatan retail yang terorganisasi ini melalui proses peradilan. Kerugiannya yang dicapai pun sangatlah besar. Organisasinya yang rumit, yang melibatkan sejumlah individu, lalu hukuman, serta restitusi yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Ia pun memperingatkan bahwa restitusi jarang dapat mengganti pendapatan pengecer yang hilang secara penuh. Dan terdakwa pun perlu waktu bertahun-tahun untuk membayar denda sepenuhnya. Investigasi yang dipimpin oleh Patroli Jalan Raya California mendapat perhatian nasional dan mengungkap sifat canggih di balik beberapa jaringan kejahatan retail serta bagaimana pelaku kejahatan dapat menggunakan pasar daring untuk menjual produk curian. Rumah mewah yang mereka miliki dijual dengan harga 2,35 juta US dollar. Dan hasilnya pun digunakan untuk menutupi sebagian dari kerugian besar yang mereka timbulkan. Kisah Michelle Mark ini adalah pengingat kelam bahwa di balik kehidupan yang terlihat biasa, seorang ibu rumah tangga, sebuah rumah yang nyaman, sebuah toko online yang sukses, bisa tersembunyi sebuah operasi kriminal raksasa yang dirancang dengan cermat dan dingin. Ia bukanlah sekedar mencuri. Ia membangun kerajaan bawah tanah dengan kosmetik sebagai mahkotanya dan e-commerce sebagai singgasananya. Satu hal yang pasti, di dunia yang semakin digital, penjahat pun ikut bertransformasi. Dan Michelle Mark adalah bukti bahwa kejahatan zaman sekarang bisa dilakukan tanpa topeng, tanpa senjata, dan bahkan tanpa harus meninggalkan rumah. Kalau kalian menyukai kisah kriminal seperti ini, jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe. Dan jika tidak mau tertinggal, klik lonceng di bawah dan nyalakan notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu kisah kami selanjutnya. Terima kasih.